Selamat pagi, nama saya Umi Ismi dan saya akan menjadi konselor Anda pada hari ini. Sebelumnya, siapa nama kamu? Pagi Bu, nama saya Hidayati Wulandari. Senang bertemu denganmu, Hidayati Wulandari. Jadi, apa yang membuat kamu di sini, Hidayati? Saya merasa sangat kurang percaya diri saat harus tampil di depan umum, terutama saat presentasi. Saya juga kesulitan dalam belajar. Oh, saya paham. Terima kasih telah berbagi. Hidayati, saya akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan bersama-sama kita akan mencari solusi bagaimana jika kita mulai dengan rasa kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Terus apa yang membuatmu merasa tidak percaya diri? Saya merasa takut akan penilaian orang lain. Saya khawatir mereka akan mengkritik atau mengejek saya jika saya membuat kesalahan. Rasa saya cukup wajar untuk merasa cemas tentang penilaian orang lain. Banyak orang mengalami hal yang sama seperti kamu. Bagaimana jika kita mencoba mencari atau memahami lebih dalam apa yang menyebabkan kekhawatiran ini? Terus, apakah ada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kamu? Ya, ketika saya masih di sekolah, saya pernah membuat presentasi yang buruk dan orang-orang tertawa kepadaku. Sejak itu, rasa percaya diri saya menurun. Oh begitu, saya mengerti. Betapa berpengaruhnya pengalaman itu bagi kamu ya. Apa yang Anda rasakan saat itu memang tidak menyenangkan. Terus penting bagi kita untuk memahami bahwa pengalaman masa lalu tidak harus mengidentifikasi masa depan kita. Bagaimana jika kita mencari cara untuk membangun kembali kepercayaan diri kamu? Saya ingin sekali bisa tampil dengan percaya diri. Ada yang bisa saya lakukan? Oh, pertama-tama penting bagi kamu atau bagi kita untuk mengidentifikasi pikiran negatif. Terus yang muncul saat Anda akan tampil di depan umum. Lalu apakah Anda dapat mengingatkan saya pikiran apa yang muncul saat itu? Saya sering berpikir bahwa orang-orang akan memperhatikan setiap kesalahan saya dan menghakimi saya karena itu. Oh, sekarang kita tahu pikiran negatif yang muncul. Tahap selanjutnya adalah mencoba menggantikannya dengan pikiran yang lebih positif ya, dan realistis. Bagaimana jika kita mencoba menemukan bukti-bukti bahwa pikiran negatif itu tidak sepenuhnya benar? Mungkin saya bisa mencatat beberapa presentasi yang sukses yang pernah saya lakukan. Itu bisa menjadi bukti bahwa saya sebenarnya mampu. Oh bagus. Hidayati, mencatat presentasi yang sukses sebelumnya adalah langkah yang sangat baik. Jadi selain itu kamu ada strategi lain yang ingin kamu coba untuk menghadapi rasa kurang percaya diri saat presentasi. Saya pikir saya perlu berlatih lebih sering. Mungkin dengan berlatih saya bisa lebih siap dan percaya diri saat tampil di depan umum. Itu adalah ide yang bagus. Latihan terus,
Ya, saya akan mencobanya. Saya juga perlu belajar lebih banyak tentang teknik presentasi yang efektif. Oh, tentu ide yang belajar tentang teknik prestasi juga akan sangat membantu. Apakah ada area khusus yang ingin kamu tingkatkan, atau misalnya penggunaan bahasa tubuh, pengaturan suara, atau struktur presentasi? Saya merasa masih belum terampil dalam penggunaan bahasa tubuh dan pengaturan suara. Saya seringkali terlihat gugup dan suara saya cenderung gemetar. Kita bisa fokus pada itu. Ada beberapa teknik yang dapat membantu mengatasi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri saat tampil di depan. Misalnya kan latihan pernapasan, dalam misalnya kan latihan pernapasan dalam harus teratur, tapi terus penggunaan gerakan tubuh yang percaya diri, lalu kamu sertakan praktik mengatur volume dan intonasi suaramu. Terdengar bagus. Saya akan mencoba teknik-teknik tersebut dan berlatih secara konsisten. Tapi selain presentasi, saya juga merasa agak sulit dalam belajar. Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah itu? Tentu kesulitan dalam belajar bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Apakah kamu pernah merasa sulit berkonsentrasi atau ada hambatan lain yang menghalangi proses pembelajaran kamu? Saya sering merasa cemas saat ujian dan sulit mempertahankan konsentrasi. Saya juga sering merasa takut gagal. Kecemasan dan takut gagal itu adalah perasaan yang umum, jadi kamu tak perlu takut hal itu saat belajar dan menghadapi ujian. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan strategi atau yang bisa membantumu agar bisa mengatasi kecemasan dan meningkatkan efektivitas belajar yang teratur. Terus menciptakan lingkungan belajar yang tenang, lalu menggunakan teknik realisasi seperti meditasi, terus pernapasan dalam dan memecah materi yang sulit bagi kamu menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dihadapi. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba strategi tersebut. Saya berharap hal itu bisa membuat saya merasa lebih percaya diri saat tampil di depan umum dan memperbaiki hasil belajar. Tentu Idayanti. Saya senang mendengar bahwa kamu akan mencoba strategi tersebut. Setelah kamu melakukannya,
penting bagi kita untuk mengevaluasi dan melihat apakah ada perubahan yang terjadi. Kita dapat melanjutkan sesi konseling untuk membahas perkembanganmu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Ya, itu kedengarannya baik. Saya berharap dapat melihat perubahan positif dalam kepercayaan diri saya dan kemampuan belajar saya. Saya percaya kamu bisa melakukannya, Dayanti. Ingat bahwa perubahan membutuhkan waktu, terus membutuhkan kesabaran. Selama kita tetap konsisten dan tekun dalam menerapkan strategi, kemajuan akan datang. Selain itu, jika kamu merasa butuh dukungan tambahan atau luar sesi konseling, jangan ragu untuk mencari bantuan dari teman atau keluarga, bahkan sumber daya yang lain itu yang bisa membantu kamu. Boleh cerita, berbagi cerita. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar menghargai dukungan dan percakapan kita hari ini. Saya berharap masa depanku akan lebih baik setelah kita bicarakan. Sama-sama, Dayanti. Aku senang bisa membantu. Ingat bahwa kamu memiliki potensi dan kekuatan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri dan kesulitan dalam belajar. Lalu jangan ragu untuk melibatkan diri dalam proses belajar dan berkembang secara pribadi. Saya selalu di sini untuk mendukungmu. Sebelum sesi konseling ini kita akhiri, apa masih ada yang ingin kamu bicarakan atau sampaikan lagi? Terima kasih, Bu Dwi. Saya berharap kita dapat melanjutkan perjalanan ini bersama-sama sampai jumpa di sesi konseling berikutnya. Saya kira sudah cukup, Bu. Saya merasa puas setelah saya menceritakan ke Ibu. Baiklah, kita sampai jumpa. Tetap semangat ya, dan jangan ragu untuk menghubungi saya